Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfa Mufidah dengan NPM 2021020268. Di sini saya dari kelas B Hukum Tata Negara semester 4 akan menjelaskan materi mengenai metodologi hukum Islam yang diampu oleh dosen Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu fikih dibagi menjadi dua macam, yakni hukum taklif dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqattabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan, akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu pertama ijab ataupun firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karoha tahrim, karoha tanzih, nadb, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zonni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zonni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Taklif disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain disebut dengan masyrut, atau sebagai penghalang ataupun mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu 1 sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung dalam kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur dengan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabab al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda yang artinya al-mayokah, sulit ataupun berat ataupun susah maupun sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyokah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syariah dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoniannya. Dan yang terakhir, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari materi mengenai metodologi hukum Islam dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.